Halo Diazens, bertemu lagi dengan saya Ega di konten Dia Misteri atau di channel Dia Misteri. Ini udah konten kesekian cuman agak lupa ya. Oke, jadi selamat datang. Terima kasih udah klik video ini dan kita kali ini akan melanjutkan cerita tentang teror di klinik bersalin yang sebelumnya sudah saya ceritakan di part yang ini. Jadi recapnya, Lala itu udah sampai nih di kota tujuan bersama Mita, dijemput sama Mita. Tapi di perjalanan dari pelabuhan sampai ke tempat tujuan itu mereka mendapatkan gangguan berupa penampakan gitulah ya ketika mereka beristirahat. Nah, kira-kira nih cerita apa lagi yang akan menunggu si Lala di kota tempat dia merantau ini? Penasaran kan? Langsung aja. Dengerin baik-baik. Pagi hari, Lala dan Mita akhirnya memutuskan untuk berangkat ke klinik tempat Lala akan bekerja. Tentu saja dengan diantar Mita menggunakan motor ya. Sepanjang perjalanan Mita mencoba menceritakan asal-usul dari klinik yang akan menjadi tempat kerja si Lala. Dan ternyata perjalanan dari rumahnya si Mita sampai ke klinik itu lumayan ya, sekitar 30 menit gitu. Dan sampai akhirnya mereka nyampe nih di tempat tujuannya, di klinik bersalin. Di klinik ini Mita memperkenalkan Lala kepada Dokter Novi yang memang menjadi istilahnya kayak dokter yang bertanggung jawab gitu di klinik ini. Dan memang si Dokter Novi ini ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengan si Mita. Atas rekomendasi Mita, akhirnya Lala diterimalah bekerja di klinik tersebut. Di klinik Dokter Novi ini sebenarnya nggak baru-baru amat ya, beberapa bulan yang lalu sudah mulai berjalan dan lebih ke klinik bersalin dan di luar dugaan cukup besar. Untuk ukuran klinik sendiri, kliniknya Dokter Novi ini cukup besar gitu. Sampai-sampai kalau kalian membayangkan totalnya ada sekitar 27 kamar inap yang ada di klinik tersebut. Cukup besar bukan? Kamar inap ini digunakan untuk mereka atau ibu-ibu yang hamil atau menunggu persalinan. Nah, mereka menginap dulu atau memang ada tindakan khusus jadi mereka harus rawat inap di klinik tersebut. Dan Lala ini takjub gitu dengan klinik Dokter Novi karena meskipun berada di daerah yang cukup terpencil ya sebenarnya, cuman bangunannya itu megah gitu. Ada 2 lantai. Tapi hitungannya ketika masuk itu udah lantai 2. Jadi ketika mau ke lantai 1 itu ada jalan turun gitu loh. Nah, di jalan turun itu di sebelah kanan ada kayak pohon besar gitu yang rindang banget. Karena mereka datangnya berdua dan pagi. Jadi kesannya kayak sejuk banget gitu loh di tempat yang ada pohonnya itu. Lala dan Mita akhirnya berjalan-jalan tuh menelusuri klinik tersebut untuk mengenal beberapa lokasi yang akan digunakan Lala untuk kerja. Setelah berkeliling, akhirnya Lala mulai mengamati nih. Ternyata pekerja di sana, khususnya perawat ya, semuanya itu hampir semuanya perempuan. Hanya ada 7 orang laki-laki yang bekerja di klinik tersebut, termasuk 2 OB dan 2 satpam yang berganti-gantian shift masing-masingnya. Hari itu Lala berkesempatan bertemu dengan salah satu seorang perawat cowok ya, namanya Doni. Mereka sempat ngobrol sebentar, babi bu ya, kenalan lah biasa, namanya juga orang baru ya kan. Oh ya, si Lala ini baru mulai bekerja besok. Jadi hari itu dia pure hanya untuk melihat tempat kerja dan mulai mengenal teman-temannya yang
akan bekerja dengan dia besok. Nah, di kesempatan ngobrol dengan Doni, ada gimana ya, namanya cewek ya kan ketemu sama cowok cakep, itu kayak ada rasa-rasa tertarik gitu. Apalagi si Doni ini kalau bisa dibilang fisiknya itu oke lah ya, ganteng banget. Abis itu yang bikin Lala makin gitu ya, si Doni ini wangi banget. Singkat cerita, Lala dan Mita cabut tuh dari klinik tersebut untuk mencari tempat tinggal bagi Lala. Karena nggak mungkin dong Lala terus-terusan tinggal di tempat Mita. Karena seperti yang saya bilang tadi, rumah Mita dengan klinik itu 30 menit. Gimana kalau si Lala ini kedapatan shift malam? Pasti akan ribet banget ya. Makanya dia nyari kosan agak deket gitu dari klinik. Dan sebenarnya si Mita ini udah menawarkan untuk tinggal dulu sementara di rumahnya. Cuman si Lala nggak mau. Selain itu Lala juga nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Nah, setelah mencari nih, singkat cerita, mereka berdua dapat nih kosan yang cukup dekat dari klinik tersebut. Harganya juga lumayan murah ya, nggak mahal-mahal banget, dan juga tempatnya tuh bersih gitu. Setelah deal harga, mereka akhirnya pulang untuk mengambil semua barang-barang Lala di rumah Mita. Nah, di perjalanan mereka mampir dulu tuh di sebuah resto untuk makan siang. Dan di situ terjadi obrolan antara Lala sama Mita. Gimana lah? Aman? Cocok nggak? Emang kalau nggak cocok bakal kamu cariin tempat kerja lain, Mit? Ya enggak sih. Ya udah bayar kosan juga. Kita lihat aja. Aku sih bersyukurnya udah dapat kerja ya, Mit. Aku malah berterima kasih sama kamu. Sama-sama lah. Terus rumah sakit tempat kamu kerja jauh dari klinik itu? Nggak begitu jauh sih, cuma 10 menit doang kali. Kalau jadwal shiftnya pas, kita ketemuan ya. Oke, Mit, beres. Saat makan itu, Lala sebenarnya punya pikiran lain. Setiap kali dia menyuapkan sendok ya ke mulutnya, dia mencium parfumnya si Doni. Ya kan gimana, mereka habis kenalan ya, salaman gitu. Otomatis parfumnya si Doni itu nempel di sini. Dan ketika menyuap nasi itu kecium gitu, aroma wanginya gitu. Si Lala sampai senyum-senyum sendiri tuh. Nah, Mita sadar sama gelagatnya si Lala. Ya mulai dicengin lah si Lala ya kan. Mereka pun ketawa-ketawa gitu. Apaan sih kayak gitu-gitu. Seakan-akan mereka tuh lupa bahwa kemarin mereka baru saja mengalami hal buruk dan gak sempat mereka omongin. Singkat cerita, keesokan harinya Lala mengawali hari dengan sangat bahagia ya. Namanya juga baru pertama kali kerja gitu ya kan. Habis itu masuknya juga nggak susah-susah amat, dapat kenalan orang dalam dan lain-lain. Dan itu adalah profesi yang dari dulu dia pengenin karena ya sejurusan sama dia sekolah gitu. Dan yang bikin Lala seneng lagi adalah dia akan ketemu sama Doni ya, cowok ganteng perawat yang kemarin dia ketemu. Dia udah gak sabar kepengen ketemu Doni yang sampai malam harinya itu Lala masih nyium-nyiumin tangannya tuh saking wanginya. Kalau digambarin ya, si wanginya Doni ini dia belum datang, orangnya belum nyampe, wanginya udah nyampe duluan. Nah itu tuh wanginya si Doni kayak gitu tuh. Tapi sesampainya di klinik ternyata si Doni ini gak ada. Doni ternyata masuk di shift yang lain. Ya, Doni hari itu masuk shift malam. Jadi mereka nggak bisa ketemu saat itu. Lala pun berusaha menepis kekecewaan itu dengan ingin fokus bekerja dulu. Beberapa hari kerja di sana, Lala mulai hafal nih nama-nama perawat yang ada di situ. Kecuali memang yang belum pernah satu shift ya. Dan Doni mereka sudah mulai ada perkembangan. Beberapa kali ketemu obrolannya semakin seru antara Lala sama Doni ini. Wah, penasaran kan? Dan suatu hari akhirnya untuk pertama kali Lala kebagian shift malam. Sedangkan Doni shift pagi. Tapi mereka sempat bertemu di pergantian shift. Selepas sholat, kalau nggak salah itu sholat isya ya. Di ruang perawat, Lala ini hendak ke salah satu kamar inap untuk ngecek infus ya kan, ada seorang perempuan yang dirawat di sana dan dia nggak sengaja bertemu sama Doni.
di luar pintu ruang perawat tuh. Doni hanya berdiri di tengah koridor nggak ngapa-ngapain. Habis itu disapalah sama si Lala. Don, kamu kok belum pulang? Tapi Doni ini nggak ngejawab. Dia cuma diem dan ngeliatin Lala. Berdiri di depan pintu ruang perawat ya seperti kayak aneh aja gitu. Karena saking penasaran, Lala nyamperin Doni tuh. Doni di situ hanya senyum aja ngeliatin Lala. Sedangkan Lala semakin heran. Dalam hatinya, ini anak kenapa kok diem doang? Di koridor lagi. Jadi posisinya ruang perawat itu menghadap ke sisi kanan gedung ya. Yang mana koridor panjang itu mengarah ke area belakang rawat inap. Dan kalau ke depan ke ruang resepsionis. Oke, ke gambar ya. Ruang perawat itu ada di sebelah kanan. Habis itu ada koridor yang ke belakang ke ruang rawat inap. Kalau ke depan sini berarti itu ke ruang resepsionis. Nah, di sebelah kanannya ini baru area terbuka yang terdapat pohon rindang seperti yang saya ceritakan di awal. Pohon rindang ini yang memang rimbun saat siang. Lala coba manggil-manggil tuh di situ. Don? Tapi si Doni nggak ngegubris tuh, diem aja sampai digoyang-goyangkan gini nih tangannya. Apaan sih Don? Gak usah nakut-nakutin ah. Bentar ya, aku mau ke belakang dulu. Aku mau cek infus. Habis itu Doni cuma ngangguk pelan. Lala bergegas akhirnya ke arah belakang menemui pasien untuk ngecek infus. Dalam perjalanannya ke arah ruang inap, dia tuh sempat noleh ke belakang. Tiba-tiba dia kaget. Tahu kenapa? Si Doni udah nggak ada. Lala berhenti tuh. Celingak-celinguk. Lah, Doni kemana? Tapi kayak nggak mungkin gitu kalau si Doni ini iseng atau ngerjain gitu. Karena itu bener-bener kayak baru berapa langkah aja gitu dia jalan. Abis itu Doni nggak tahu kemana. Nah, setelah dari ruang perawat inap, Lala mencoba kembali nih ke ruang perawat mencari Doni yang tadi ngilang. Dia melihat sekeliling. Tepat di bawah pohon besar yang rindang itu, Lala merasakan sesuatu yang beda. Dan dia baru sadar bahwa suasana malam itu cukup mencekam. Nyeremin lah bisa dibilang. Gak ada lampu, abis itu sepi, cuman ada suara-suara binatang malam kayak jangkrik gitu-gitu. Dan itu cuman dia sendirian aja gitu di koridor. Lala coba ngechat Doni nih untuk memastikan, nih Doni kemana nih? Nanyain. Kamu tadi kemana? Kok tiba-tiba hilang? Gak berapa lama, Doni membalas chatnya si Lala. Dan balasan chatnya Doni ini agak aneh gitu. Dia balik nanya. Maksud kamu apa sih, La? Debat lah mereka di chat gitu kan. Karena ternyata si Doni ini udah pulang dari tadi. Bahkan dia udah nyampe rumah nih. Lala langsung merinding tuh. Waduh, yang aku lihat siapa ya? Dia masih berdiri di depan ruang perawat. Dan apesnya, dia lagi menghadap ke pohon besar itu. Nggak pikir panjang, Lala langsung lari ke depan nyari untuk teman-temannya. Keesokan harinya, Lala masih berada di shift malam. Dan dia belum sempat ketemu Doni untuk membahas perdebatannya masalah yang kemarin. Masalah yang tiba-tiba Doni ngilang itu. Saat itu jam 9 malam ya, Lala baru balik dari ruang bersalin karena ada pasien yang melahirkan atau partus ya jam 9 malam. Dan dia masih membawa sampah-sampah medis tuh dari ruang bersalin. Tiba-tiba ketika dia keluar dari ruang bersalin, dia ngebuang sampah, habis itu dia langsung lari ke belakang untuk membersihkan kamar yang akan dipakai pasien yang tadi yang baru melahirkan untuk rawat inap ya. Dalam perjalanannya ke belakang untuk menuju ruang rawat inap, otomatis dia melewati ruang perawat dan di sana dia bertemu lagi nih sama Doni yang lagi menghadap ke pohon besar. Habis itu dia agak nyapa ya, nyapa-nyapa basa-basi ya. Don, kok kamu belum pulang? Karena seingat Lala hari itu si Doni masuk pagi.
Dan harusnya dia udah pulang dong jam 9 malam. Tapi di situ Doni nggak ngejawab apa-apa, cuma diem aja sambil bengong, nggak mau ambil pusing. Lala ninggalin Doni aja, ya bodo amat lah gitu. Tapi di situ Lala mulai sedikit takut ya, apa jangan-jangan itu bukan Doni? Karena Doni ini sosok yang periang sebenarnya, orang yang rame gitu, bukan pemurung. Beberapa hari berikutnya, Lala akhirnya untuk pertama kalinya nih satu shift sama Doni. Pagi hari. Di situ dia seneng banget, udah kayak yang apa ya, remaja yang ketemu sama sosok yang diidolain gitu, kayak gitu-gitu. Di situ Lala nanya nih, akhirnya memberanikan diri ke Doni. Karena beberapa hari lalu itu dia ketemu sama sosok Doni, tapi kayak nggak ngobrol gitu. Doni ngelak dan ngotot kalau dia itu nggak ada di klinik, dia tuh di rumah. Dia nggak ada jam malam di situ karena ya memang si Doni ini shift pagi. Sempet bingung sih sebenarnya dua orang ini. Ini kenapa nih? Tapi segera ditepis ya, mungkin kamu halu kali lah, kayak gitu-gitulah. Nah, beberapa minggu kemudian Lala kembali shift malam nih dan Doni shift pagi. Sekitar jam 1 malam ya kira-kira. Lala ini lagi jaga di ruang perawat dan saat itu dia lagi sendirian nih. Dia nggak ada pikiran macem-macem sih sebenarnya. Karena temennya saat itu ya sedang giliran cek di ruang rawat inap pasien. Nah tiba-tiba Lala ini mencium sesuatu. Mencium bau busuk dari ruangan perawat, dari ruangan itu. Takutnya itu ada kucing. Karena biasanya di klinik itu memang berseliweran tuh kucing-kucing liar yang masuk entah dari mana. Takutnya itu kotoran kucing yang memang dia nggak pada tempatnya gitu. Dia cari-cari deh, tapi nggak nemu. Tapi saat dia nyari, dia mulai sadar si Lala ini kalau itu bukan aroma dari kotoran kucing. Lebih kayak aroma darah yang udah lama dibiarin tanpa dibersihkan. Jadi kayak apa ya, amis-amis gak enak gitulah. Bikin enak, bikin mual gitu. Mulai merinding lah si Lala ini. Dia cari sampai ke halaman yang ada di pohon besar itu. Dia nggak nemu. Tapi pas lagi sibuk nyari di mana asal bau busuk ini, Lala dikagetin sama suara dari belakangnya dia yang manggil namanya. Lala langsung noleh. Dan kamu tahu apa yang dilihat Lala? Ada Doni di situ. Doni berdiri di samping pintu ruang perawat. Don, ngapain? Kamu kok masih di sini? Belum pulang? Karena yang dilihat Lala itu Doni masih pakai baju perawat, ya wajar Lala nanya seperti itu. Berarti dia belum pulang dong. Nah, di sini nih anehnya. Doni nggak ngejawab. Dia diem aja. Lala deketin tuh si Doni dan langsung mau muntah. Karena ternyata bau amis yang dari tadi dia cari itu berasal dari Doni. Kayak, loh, biasanya bukannya Doni itu wangi ya. Lala di situ ketakutan. Sambil nahan mual di depan mukanya si Doni. Di perutnya itu udah kayak mau keluar semua isinya. Karena nggak tahan dia akhirnya langsung lari ke belakang lewat koridor ke kamar mandi itu. Begitu sampai di kamar mandi dia kaget minta. Karena di kamar mandi dia itu melihat ada perempuan berambut panjang yang membungkuk lagi guyur kepalanya di keran wastafel. Jadi rambutnya ini full menuin wastafel sambil diguyur basah gitu. Saking panjangnya. Dan sosok wanita itu tiba-tiba noleh. Senyumnya lebar banget. Kayak hampir robek sampai telinga. Lala yang udah ketakutan mulai sempoyongan dan muntah semuntah-muntahnya di depan kamar mandi sambil ngeliatin sosok itu. Habis itu udah gelap, dia nggak inget apa-apa.
Saat bangun, ternyata sudah subuh. Jadi ternyata Lala ini pingsan cukup lama di depan kamar mandi sampai akhirnya teman-temannya notice Lala nggak ada. Dan teman-temannya itu menemukan Lala lagi pingsan dengan banyak muntahan di bajunya. Akhirnya itu dibawa pulang ke kosan. Dan Lala akhirnya nggak masuk selama beberapa hari. Setelah kejadian aneh-aneh ya di klinik itu, mulai dari yang sering ganggu Lala ya, terlebih setelah Lala ketemu sama sosok perempuan di wastafel, anggapan tentang klinik itu sebagai tempat kerja yang menyenangkan dan impian bagi Lala itu mulai berubah tuh. Lala sudah mulai ketakutan kalau harus bekerja di klinik itu. Pernah satu ketika jelang maghrib ya, Lala melihat Doni berada di atas pohon. Aneh banget. Itu adalah satu momen yang sama sekali nggak masuk akal gitu. Padahal beberapa menit sebelumnya dia baru ketemu sama Doni di belakang dan baru ngembaliin kursi roda tuh di area sana lah, di area belakang. Tiba-tiba dia ngelihat si Doni udah di atas pohon. Itu udah aneh banget. Tahu-tahu dia ketemu lagi dengan Doni palsu ya kan. Istilahnya itu dia ketemu sama Doni palsu. Sambil menyisakan banyak pertanyaan. Ini siapa nih yang menyerupai si Doni? Pernah juga nih Lala dalam beberapa hari ke depan ya, Lala itu ngobrol sama temennya di koridor situ. Tiba-tiba dia kayak nabrak sesuatu yang nggak nampak gitu. Jadi ngerti nggak sih kalian tuh jalan ya kan, jalan. Habis itu kayak nabrak aja gitu sesuatu yang kalian itu sebenarnya nggak nampak gitu, nggak kelihatan. Lala itu sampai terpental waktu itu. Begitu dia jatuh, Lala dan temannya itu nyium bau busuk yang waduh baunya itu udah nggak enak banget sampai bikin mual. Hampir sama dengan bau busuk yang Lala cium sebelumnya. Dan karena takut mereka akhirnya kabur. Pernah juga nih Lala nanganin pasien melahirkan. Tapi saat proses bersalin, dia melihat ada sosok perempuan baju putih dengan rambut panjang lagi duduk di samping bantalnya pasien. Bayangin, ada perempuan rambut panjang duduk di samping bantal pasien. Dan sosok itu tersenyum lebar gitu sambil ngelus-ngelus rambut si ibu yang lagi mau lahiran. Ngeri banget gak sih? Anehnya, cuman Lala yang ngelihat. Teman-temannya tuh gak ada yang lihat. Tapi karena profesional dia harus tetap kerja sambil nahan rasa takut. Tapi yang paling sering, Lala itu ketemu sama kembaran Doni. Si Doni palsu nih. Bahkan dia pernah ya gak sengaja lihat Doni sedang ngobrol di koridor bareng dokter jaga. Sedangkan dari tadi tuh dia juga lagi ngobrol sama Doni di ruangan perawat. Nah, aneh kan? Sadar ada dua Doni di klinik tersebut, dia noleh ke Doni yang ada di sampingnya. Tahu-tahu Doni yang ada di sampingnya itu hilang gitu aja. Itu membuat Lala semakin ketakutan untuk masuk kerja di klinik itu. Ada pengalaman epik lagi nih tentang Doni. Pernah suatu ketika ya, mereka berdua nih sedang sama-sama shift malam gitu ceritanya. Doni nawarin beli makan ke Lala. Maksudnya sekali nitip atau enggak, biasanya kan gitu kan teman-teman kerja. Aku mau beli makan nih, ada yang nitip enggak gitu. Ya karena lapar ya kan, si Lala itu akhirnya nitip juga nih ke Doni untuk makan. Kalau nggak salah waktu itu jam 9:30 ya. Ya Lala akhirnya ya pokoknya nitip lah apa aja gitu. Begitu Doni pergi, dia baru sadar. Dia jadi sendirian tuh di ruang perawat. Sedangkan teman-temannya yang lain ada di depan gitu, di resepsionis gitu. Tapi untungnya si Doni tuh gak lama udah datang nih sambil bawa nasi goreng waktu itu. Lala emang gak spesifik pesan apa ya, tapi yang dibawain nasi goreng ya udahlah dimakan aja gitu. Lala di situ bersyukur banget karena ternyata Doni cepet nih gitu. Akhirnya mereka makan nasi goreng berdua tuh di ruang perawat. Dan di situ Lala seneng banget. Akhirnya bisa makan berdua sama Doni di malam hari. Ngobrol sambil makan, mereka itu cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol seru lah. Bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa.
sampai nggak kerasa jam setengah 1 malam. Ya, udah lama banget tuh mereka di sana. Udah waktunya untuk keliling ke kamar-kamar pasien rawat inap. Dan di situ mereka harus ngecek beberapa kamar, ya. Terus Doni bilang ke Lala kalau dia itu mau kencing dulu. Lah, bentar dulu. Aku mau ke kamar mandi nih. Jangan berangkat dulu ya. Mau kencing. Kita nanti cek ke belakang barengan aja. Aduh, ntar aja sekalian jalan ah. Udah gak tahan nih. Udah, kamu di sini dulu bentar. Habis itu si Doni langsung cabut keluar dari ruang perawat. Akhirnya karena ditinggal sendiri ya kan, si Lala ini gabut, dia beres-beres bungkusan makanan yang tadi mereka makan gitu. Niatnya sih mau dibuang ya ke tempat sampah yang ada di luar ruangan perawat. Baru mau keluar, Lala kaget bukan main. Lala ketemu Doni jalan pelan-pelan ke arah ruang perawat sambil kayak ngintip-ngintip gitu. Apaan sih Don? Ngagetin aja. Katanya mau pipis. Udah. Pipis? Siapa yang pipis? Nah, kamu sendiri udah bangun? Hah? Bangun? Apaan sih Don? Nah, ternyata Doni itu dari tadi ada di depan resepsionis gitu. Makan sama 2 orang temennya gitu yang lagi jaga malam itu. Versinya Doni nih ya. Ini kita geser ke versinya Doni ya. Doni dan 2 orang temennya itu nyamperin Lala dan Lala itu bilang kalau dia itu nggak mau makan dulu. Simpen dulu aja nasi gorengnya. Karena ngantuk dan mau tidur dulu di ruang perawat. Itu versinya Doni. Mendengar itu, si Lala kaget dong. Loh, kok bisa? Dan jelas-jelas versinya Lala, dia itu ngobrol sama Doni gitu. Ngobrol ngalor ngidul berjam-jam. Di ruang perawat itu. Terus yang dari tadi nemenin dia di ruang perawat siapa? Belum selesai ya, rasa bingungnya mereka berdua, termasuk Lala ya. Doni langsung ngambil bungkusan yang tadi mau dibuang sama Lala. Dibuka. Karena Doni di situ curiga. Dan isinya adalah segumpal tanah yang penuh dengan cacing-cacing. Lala di situ langsung merasa mual dan lagi-lagi dia pingsan. Oke, Diazen, ceritanya sampai situ dulu. Part 2 selesai sampai di sini. Jangan lupa masih ada part 3. Di part 3 mungkin kita akan menemukan siapa sebenarnya sosok yang menyerupai Doni dan siapa wanita yang keramas di wastafel sampai segitu ngerinya. Oke, buat yang penasaran jangan lupa tunggu part 3 karena pasti akan lebih seru dan ceritanya akan klimaks banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dia Misteri. See ya.